crazy. She's poison the tasty. And people say, yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Hilmalia Putri, NPM 24660761. Di sini saya akan melaksanakan kampanye praktik baik penerapan scaffolding pada ZPD. Yuk kita simak. Nah, sebelum kita membahas terkait penerapan scaffolding pada ZPD, kita harus tahu dulu apa itu ZPD. ZPD atau Zone of Proximal Development merupakan jarak antara tingkat perkembangan aktual dengan tingkat perkembangan potensial yang dimiliki oleh peserta didik. Tingkat perkembangan aktual ini adalah tingkat kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik dalam mengerjakan tugas secara mandiri. Sedangkan tingkat perkembangan potensial adalah tingkat kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik dalam mengerjakan tugas namun masih dibantu oleh orang lain. Atau dengan kata lain, ZPD ini merupakan tugas-tugas yang sulit dipelajari atau dipecahkan secara mandiri oleh peserta didik, namun dapat dipelajari atau dipecahkan melalui pemberian bantuan oleh orang lain atau disebut sebagai scaffolding. Nah, sudah tahu belum apa itu scaffolding? Arti scaffolding secara umum yakni bantuan atau bimbingan yang diberikan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran. Tujuannya agar peserta didik dapat meningkatkan kemampuan dan pemahamannya. Sedangkan arti scaffolding pada ZPD yakni bimbingan atau bantuan yang diberikan kepada peserta didik yang masih mengerjakan tugas di bawah bimbingan orang lain atau belum mandiri. Tujuannya agar peserta didik mencapai tahap perkembangan kemampuannya. Dalam teori ZPD, pemberian scaffolding semakin lama akan semakin dikurangi atau bahkan dihentikan sesuai dengan pencapaian tahap perkembangannya. Nah, lebih mudahnya kita andaikan ZPD ini sebagai segitiga. Nah, dalam segitiga ini terdapat 3 tahapan. Yang pertama yakni tahap pengenalan, kemudian pemantapan, dan ketiga yakni kemandirian. Pada peserta didik yang masih pada tahap pengenalan, pemberian scaffolding diberikan secara penuh. Namun, ketika peserta didik sudah mencapai tahap pemantapan, maka pemberian scaffolding akan dikurangi. Begitupun ketika peserta didik sudah mencapai tahap kemandirian, maka pemberian scaffolding akan dikurangi atau bahkan dihentikan. Nah, pemberian scaffolding ini dapat dilakukan oleh guru, oleh orang tua yang memiliki keahlian, oleh teman yang memiliki kemampuan yang lebih tinggi atau dikenal sebagai teman sejawat atau peer-to-peer maupun diberikan oleh tutor. Nah, pemberian scaffolding dapat berupa petunjuk, dapat penggunaan media pembelajaran, alat peraga, atau hal-hal lain yang dapat membantu peserta didik dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan beberapa contoh penerapan scaffolding pada ZPD dalam proses pembelajaran yang telah saya laksanakan. Yuk kita lihat. Sumber makanan dari bunga sungai Tanjung Lebak melakukan pengembangan
didik juga ada contoh, ada bukunya. Kemudian juga ada bukunya. Terus kalau ibu nanya hubungan antara manusia dan kuman, itu parasitisme atau mutualisme? Karena kita sakit. Nah, pinter, Kak Sabar. Karena kita bisa sakit. Nah, itulah beberapa contoh penerapan scaffolding dalam proses pembelajaran di kelas. Sekian video dari saya terkait kampanye praktik baik penerapan scaffolding pada ZPD. Pesan dari saya, penting bagi seorang guru untuk memahami setiap kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Tujuannya agar pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan bermakna. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.